أدنى نور الأمة هذا بيت معهدنا نور الأمة هذا بيتنا والجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh kita tidak sanggup menghitungnya. Allah memberikan kita banyak kenikmatan, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati rizki dari Allah, kita bisa menikmati keadaan alam semesta seperti halnya air yang mengalir ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan, nikmat yang membawa kita makin cinta kepada Allah. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita dimasukkan golongan umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali belajar membaca Al-Quran metode salami. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah tentang huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat dari segi suara. Dari segi suara, huruf-huruf hijaiyah sifat-sifatnya terbagi menjadi tiga, yaitu syiddah, rohwah, dan tawassut atau bainiyah. Kita mulai yang pertama, yaitu syiddah. Secara bahasa, syiddah artinya kuat. Dalam istilah ilmu tajwid, yang dimaksud dengan syiddah adalah terhentinya aliran suara yang diakibatkan oleh tekanan yang kuat. Juga diakibatkan oleh tertutup rapat atau terkuncinya makhraj. Jadi sekali lagi, syiddah adalah tertutupnya atau terhentinya aliran suara yang diakibatkan oleh adanya tekanan yang kuat dan tertutup atau terkuncinya makhraj. Huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat syiddah jumlahnya ada 8. Terkumpul dalam kalimah yang berbunyi ajid qattin bakat, yaitu huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, qaf, dha, ba, kaf, dan terakhir adalah huruf ta. Perhatikan baik-baik, kita akan praktekkan dalam beberapa contoh. Perhatikan baik-baik ketika dalam keadaan sukun. Kenapa demikian? Karena dalam keadaan sukun, dalam keadaan suara terhenti, di situ kita bisa mudah merasakan makhraj dan sifat dari huruf hijaiyah tertentu. Kita mulai contoh pertama, yaitu huruf hamzah. A, I, U, ba. A, I, U, ba. U, an, ani, a. Na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Perhatikan baik-baik ketika hamzahnya dalam keadaan sukun seperti ba atau mu, ni. Ba atau mu. Di situ kita bisa merasakan bahwa suara kita terhenti. Suara tidak mengalir. Kemudian contoh yang berikutnya kali ini pada huruf ta. Simak baik-baik. Tati tubat. Tati tubat. Tutan tanitat. Naminal mut nimati tan tanita.
Ketika kita mengucapkan huruf ta sukun, kita bisa merasakan walaupun nafasnya mengalir, namun suaranya berhenti. Contoh berikutnya kali ini pada huruf kaf. Simak baik-baik. Kaki kubak, kaki kubak, kukang kanikak naminal muk ni maki kang kanika. Saat kita mengucapkan huruf kaf dalam keadaan sukun, kita bisa merasakan bahwa aliran suaranya berhenti. Itu semuanya disebabkan karena ada tekanan yang kuat dan makhrajnya tertutup atau terkunci rapat. Dalam keadaan sukun, sekalipun kaf ini dari segi nafas itu mengalir, namun sekali lagi huruf kaf ini diucapkan dengan suara tertahan. Kemudian yang berikutnya, kali ini pada huruf hijaiyah yang memiliki sifat qalqalah. Semua huruf hijaiyah yang memiliki sifat qalqalah itu pasti dari segi suara tertahan. Yaitu hurufnya yang 5 itu, yaitu huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Perhatikan contoh berikut pada huruf ba. Babi bubab, babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani bab. Dalam keadaan sukun, kita bisa merasakan bahwa suara di situ tertahan. Adapun bunyi qalqalahnya itu bukan berarti dengan adanya qalqalah berarti sifatnya bukan siddah. Dari segi suara ini tetap siddah, suara tetap tertahan. Hanya saja khusus untuk huruf qalqalah ini karena dari segi nafas tertahan, dari segi suara tertahan, maka efeknya adalah tambahan berupa bunyi pantulan. Namun sekali lagi huruf qalqalah ini sifatnya adalah siddah, yaitu diucapkan dengan suara tertahan. Satu lagi yang terakhir pada huruf jim. Perhatikan baik-baik. Jaji jubaj, jaji jubaj, jujan jani jajna minal mujni majijan jani jab. Demikianlah contoh pada huruf jim. Sekali lagi bahwa huruf-huruf yang memiliki sifat siddah ini diucapkan dengan aliran suara yang tertahan atau terhenti, diakibatkan oleh kuatnya tekanan dan juga diakibatkan oleh tertutup atau terkunci rapatnya makhrajnya. Sahabat salami yang dimuliakan Allah, sifat yang berikutnya yaitu sifat rohwah. Secara bahasa, rohwah artinya adalah lemah atau lunak. Dalam istilah ilmu tajwid, rohwah adalah mengalirnya suara melalui makhraj. Huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat rohwah berjumlah 16. Lebih lengkapnya bisa dilihat di bawah ini. Perhatikan, kami akan contohkan pada beberapa huruf sebagai contoh untuk mempraktekkan sifat rohwahnya. Jadi sekali lagi, rohwah ini adalah sifat dari segi suara di mana suara mengalir, tidak ditahan atau tidak berhenti. Contoh pertama kita ambil contoh pada huruf ha. Perhatikan baik-baik. Ha hi hu bah, ha hi hu bah, hu han hani ha na minal muh ni mahi han hani ha. Ketika kita mengucapkan huruf ha, terutama dalam keadaan sukun, kita bisa merasakan di situ suara kita tidak tertahan, dialirkan. Kemudian contoh berikutnya, kali ini pada huruf sin. Simak baik-baik. Sa si su bas, sa si su bas, su sang sani sasna minal musni masih sang sani sa. Begitupun juga pada huruf sin, kita bisa merasakan saat sin kita ucapkan, terutama dalam keadaan sukun,
suara jangan sampai berhenti, suara harus dilepaskan atau dialirkan. Satu contoh berikutnya untuk sifat rokhwah, yaitu pada huruf fa. Perhatikan baik-baik. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fan, fani, fa. Saat kita mengucapkan huruf fa juga demikian. Kita mengucapkannya dengan suara yang dialirkan, tidak boleh ditahan. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sifat dari segi suara yang ketiga yaitu sifat tawassut atau bainiyah. Tawassut secara bahasa artinya pertengahan. Yang dimaksud di sini adalah pertengahan antara syiddah dan rokhwah, yaitu mengucapkan huruf hijaiyah dengan sifat di mana sebagian suara dialirkan namun sebagiannya yang lain ditahan. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat tawassut atau bainiyah hanya 5 saja, terkumpul dalam lafaz atau kalimah lin umar. Kita akan praktekkan satu persatu huruf yang memiliki sifat tawassut ini. Kita mulai dengan huruf lam. Perhatikan baik-baik. La, li, lu, bal. La, li, lu, bal. Lu, lal, la, ni, lal, na, minal, mul, ni, mali, lal, la, ni, la. Perhatikan ketika kita mengucapkan lam sukun. Bal. Di situ bunyi lamnya tidak ditahan sepenuhnya, juga tidak dilepaskan atau dipanjangkan sepenuhnya. Tidak boleh semisal kita mengucapkan begini. La, li, lu, bal. Bal. Jika demikian berarti suaranya tertahan seluruhnya. Juga tidak dilepaskan atau dialirkan terlalu lama. Demikian. La, li, lu, bal. Terlalu lama. Tetapi pertengahan saja. Bal, bal. Kemudian contoh yang berikutnya kali ini pada huruf nun. Simak baik-baik. Nani, nuban. Nani, nuban. Nunan, nani, nanna, minal, munni, maninan, nanina. Saat nun terutama dalam keadaan sukun, kita bisa merasakan bahwa suaranya tetap kita alirkan tetapi tidak terlalu lama. Tidak boleh semisal kita mengucapkan demikian. Nani, nuban, ban. Suaranya tertahan seluruhnya. Yang betul adalah alirkan. Ban. Namun juga tidak boleh terlalu lama. Seperti ini. Ban. Contoh berikutnya kali ini pada huruf ain. Simak baik-baik. Ra'i'uba. Ra'i'uba. Ru'an, ani'a, na, minal, mu'ni, ma'i'an, ani'a. Sama juga pada huruf ain. Saat kita mengucapkan ain, suaranya tidak ditahan 100%, juga tidak dialirkan atau dilepaskan terlalu lama. Contoh yang sebaiknya kita hindari, mengucapkan huruf ain. Perhatikan. Ba, ba. Suara tertahan 100%. Yang betul adalah tetap dialirkan sedikit. Ba, ba. Demikian. Kemudian contoh berikutnya pada huruf mim. Simak baik-baik. Ma, mi, mu, bam. Ma, mi, mu, bam. Mu, mam, mani, mam, na, minal, mumni, mami, mam, mani, ma. Ketika mengucapkan huruf mim juga sama dengan yang sebelumnya tadi, bahwa bunyi mim sukun harus tetap dialirkan, tidak ditahan sepenuhnya. Seperti ini. Ma, mi, mu, bam, bam. Ini namanya ditahan sepenuhnya. Tapi alirkan, lepaskan suaranya. Bam, bam. Otomatis kita alirkan suara dengungnya. Contoh yang terakhir kali ini pada huruf ro. Perhatikan baik-baik.
Roriru baru. Roriru baru. Rurorroni rorna minal murni mari rorroni ro. Huruf ro ini sifat lainnya adalah takrir, yaitu bergetar. Kita harus membunyikan bunyi getarnya, namun tidak boleh tertahan sepenuhnya. Demikian, bar, bar, sehingga seperti ada hentakan. Yang betul adalah alirkan, tetapi jangan sampai terlalu lama. Seperti ini, bar, bar, getarnya dialirkan sedikit. Jadi sekali lagi, huruf-huruf yang memiliki sifat tawassut atau bainiyah, pertengahan antara syiddah dan rohwah, yaitu bahwa huruf-huruf ini kita ucapkan dengan bunyi tidak ditahan sepenuhnya, juga tidak dilepaskan sepenuhnya, tetapi pertengahan. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah, demikianlah pembahasan kita tentang sifat-sifat huruf hijaiyah dari segi suara, di mana sifat ini terbagi menjadi 3, yaitu syiddah, rohwah, dan tawassut atau bainiyah. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.